Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Hidayat, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS PPKN, di mana dosen pengampus saya itu Ibu Rosa Yenita. Langsung saja kita mulai. Untuk mempersingkat waktu, latar belakang ketahanan nasional, filsafat dan ideologi. Latar belakang ketahanan nasional. Pada tahun 1960 muncul gagasan yang dikembangkan oleh Lemhanas tentang kemampuan bangsa Indonesia dalam mengatasi segala ancaman yang pernah dialami. Kemampuan itu kemudian disebut ketahanan nasional, yang kini dimasukkan dalam GBHN. Pada intinya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Keberhasilan membangun nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan, mengandung kemampuan mengembangkan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, baik dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Fungsi ketahanan nasional. Berikut adalah fungsi dari adanya ketahanan nasional negara. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional. 2. Ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. 3. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional dalam fungsinya digunakan sebagai saran untuk meningkatkan ketangguhan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah sebagai berikut. Kondisi yang dijadikan syarat utama bagi negara berkembang. 2. Fokus untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan warga negara dalam mengembangkan kehidupannya. 3. Adanya solusi dan keinginan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan yang membahayakan kelangsungan hidup bernegara. 4. Berdasarkan pada metode Astagatra. 5. Pedoman mengacu pada wawasan nasional. 6. Secara umum, pola operatif yang digunakan didasari pada falsafah negara dan wawasan nasional, diselenggarakan secara realistis dan percaya kekuatan sendiri. Lembaga Ketahanan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendidikan, pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategi ketahanan nasional, dan pemantapan nilai kebangsaan. Lemhanas Republik Indonesia merupakan tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pendidikan, penyiapan kader, dan pemantapan pemimpin tingkat nasional yang berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif, dan profesional, memiliki watak moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan Nusantara, serta mempunyai cakrawala pandang yang universal, menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin kebutuhan dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, dan menyelenggarakan penataan nilai kebangsaan guna meningkatkan dan menetapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa. Falsafah. Tidak bisa dipungkiri, bangsa Indonesia sedang dihantam dari berbagai penjuru. Di satu sisi, ideologi neoliberalisme merasuk ke dalam sendiri politik, ekonomi, hukum, budaya Indonesia. Di dalam ideologi ini, uang menjadi raja dan segalanya tunduk pada kekuatan uang. Politik bisa dibeli dengan uang, bahkan hukum dan budaya yang menjaga kelestarian hidup bersama juga bisa dibeli dengan uang. Kegagalan ketahanan nasional. Gejala berkembangnya dua ideologi asing, yakni neoliberalisme dan radikalisme agama, merupakan tanda kegagalan ketahanan nasional.
kita sebagai bangsa. Kedua ideologi itu bahkan merasuki dunia pendidikan. Pendidikan pun berubah menjadi ajang cuci otak, entah menjadi ladang penghasil koruptor atau ladang penghasil kelompok radikal agamais. Diperlukan sebuah perubahan mendasar di dalam strategi ketahanan nasional bangsa kita. Filsafat dan perubahan cara berpikir. Filsafat merupakan unsur pendorong perubahan cara berpikir yang terbesar. Ini terjadi karena filsafat menyentuh langsung cara berpikir manusia. Cara berpikir ini akan menentukan perilaku sekaligus keputusan orang di dalam hidupnya. Pengertian. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan secara umum. Lihat ideologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan beberapa arah filosofi, lihat ideologi politik atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Pertahanan di bidang ideologi. Ketahanan di bidang ideologi bangsa Indonesia ditunjukkan untuk mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung membahayakan kelangsungan hidup. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia. Kemampuan Pancasila sebagai ideologi negara bergantung pada nilai-nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi syarat menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik secara pribadi sebagai makhluk sosial maupun sebagai warga negara sesuai kodrat dan idarat Tuhan Yang Maha Esa. Sila pertama dari Pancasila yang merupakan nilai tertinggi ialah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Rangkaian nilai tersebut adalah konkretas dari ajaran semua agama dan berfungsi sebagai pemersatu kehidupan antar umat beragama yang menciptakan kekuatan keagamaan mental dan spiritual di dalam ketahanan nasional. Ideologi Pancasila dalam ketahanan nasional. Ideologi Pancasila merupakan alat pemersatu dan penguat ketahanan nasional. Pada awal pembentukan negara Indonesia, ideologi Pancasila disepakati secara politik yang mendasari kebentukan negara Indonesia. Ideologi ini akan digunakan sebagai arah dan cita-cita membangun bangsa dan negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.